Menulis banyak. Baiklah, baiklah. Jangan bicara lagi. Apa yang salah? $389. 389 itu benar semua. Benar. 389 apakah itu nyata? Apakah itu benar? Bagus sekali. Keren sekali. Keren sekali. Tepuk tanganmu, keren sekali. Cepat, cepat, cepat. Meskipun tidak jelas tapi tetap bagus. Apa artinya? Apa artinya? Apa maksudmu? Itu artinya, kamu menulis banyak. Aku tidak mengerti apa-apa, tapi aku merasa, kamu hebat. Hebat. Kamu benar-benar hebat. Chen Chen bilang. Latihan ini diselesaikan olehnya. Yang lain tidak bisa. Dengarkan aku, itu karena Chen Qi Guai sangat buruk. Aku tidak bisa melakukannya, tapi dia bisa. Kamu tahu siapa dia? Kalian tahu? Siapa? Biar aku perkenalkan. Dia. Benar bro. Dimana aku duduk? Sepupu? Apa kamu tidak percaya? Dia adalah sepupumu? Hei, ada apa dengan telingamu? Dia memanggilku kakak. Aku perkenalkan secara resmi. Ini sepupuku Lin Lei Er. Jenius panda. Dia dari Fujian. Lalu dia di kelas 12 bersama kita. Guru datang. Guru datang, guru datang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menikmati kelas dengan serius? Apakah kalian semua baik-baik saja? Bully. Saya perkenalkan kamu. Ini Lin Lei Er, sepupu saya. Dari Fujian. Baru saja kamu melihatnya di depan sekolah kita. Kamu lihat pelajarannya di papan tulis. Sangat panjang, meskipun saya tidak mengerti. Saya pikir dia sangat baik. Kembali ke tempat dudukmu. Lin Lei Er ikut saya. Lei Er ikut dia cepat. Kamu berdiri di sana. Sebelum pelajaran, saya perkenalkan kamu seorang siswa baru. Dia adalah Lin Lei Er, yang berasal dari Fujian. Dia akan berdiri bahu-membahu dengan kalian di kelas 12. Ya. Lin Lei Er. Lin Lei Er, perkenalkan dirimu sedikit. Lihat teman-teman. Saya. Lin Lei Er, jangan takut. Hei. Anak ini baru datang, dia belum beradaptasi. Bu guru, biar saya bantu dia memperkenalkan diri. Lin Lei Er, sepupu saya. Yang merupakan siswa yang baik. Jenius panda. Saya anak yang tidak mampu, tapi saya saudara yang berbakat. Jenius panda nomor 1. Oke, jangan pamer duduk. Kalau kamu berisik keluar. Kamu bilang. Tidak masalah. Halo semuanya, saya Lin Lei Er. Selesai. Ya. Tertawa apa ada yang lucu? Baiklah, kamu pergi. Kamu duduk di sana. Datang ke sana. Hari ini adalah pelajaran pertama. Kami tidak belajar. Kami mengikuti ujian. Guru, kenapa kami harus mengikuti ujian di hari pertama? Ujian apa? Benar, guru. Kalau mengikuti ujian kami harus persiapkan dulu. Ujian itu pertempuran. Ujian masuk perguruan tinggi adalah kampanye komprehensif. Kalian pergi ke medan perang. Musuh tidak peduli apakah kalian sudah persiapkan atau tidak. Aku bertahu kalian. Jangan anggap itu ujian percobaan. Aturan ujian ini sama persis dengan ujian sebenarnya. 3 mata pelajaran, sastra, matematika, dan bahasa asing. Tambah 1 mata pelajaran gabungan. Total 4 mata pelajaran. Kerjakan dalam 2 hari. Mata pelajaran gabungan. Dengarkan aku. Dengarkan aku dulu, aku belum selesai. Tentu saja kalian tidak tahu. Benar? Fisika, kimia, biologi. Gabungkan semua mata pelajaran jadi 1. Kerjakan Senin sore. Hasil ini adalah elemen untuk pembagian kelas. 30 siswa teratas masuk kelas bagus. Prestasinya adalah masuk Xinhua. 30 siswa terakhir akan ditempatkan di kelas dasar. Prestasinya adalah tidak gagal. Aku harap kalian semua bangkitkan semangat belajar. Dengan tujuan mengerjakan ujian dengan baik. Mengerti? Ya. Oke, sekarang matikan. Semua ponsel. Jangan taruh apapun di meja. Buku dan tas dibawa ke lobi. Lakukan dengan cepat. Ya. Lei Er, bantu aku.
Lei Er, bantu aku. Banyak sekali. Kelas 12 sangat menakutkan. Kali ini benar-benar. Ibuku bilang dia radikal. Ujian pembagian kelas kalian harus perhatikan. Tenang saja, aku akan berusaha sebaik mungkin demi Tauzi. Di mana Panda? Di mana Panda? Lei Er, kenapa kamu berdiri di sana? Jadi, Di mana aku harus meletakkan bukuku? buku-buku biar aku bantu. Lei Er, sepertinya kamu agak terkejut. Tapi tidak masalah karena ini pertama kalinya. Mungkin malu. Guru tidak akan marah padamu. Santai, aku di sini. Tidak masalah, jangan khawatir. Oke. Kamu sebagai penyangga. Santai. Ayo. Halo, halo. Kamu lihat Yang di kelas nomor 3. Biarkan tempat ini kosong. 50 poin. Tidak mungkin dapat di bawah 50 poin. Setidaknya dia harus menulis beberapa kata. Tapi apa yang dia gambar? Gambar yang bagus. Aku beritahu kamu. Sudah kelas 12 tapi sangat santai. Aku harus membuat murid-murid ini datang ke kelas dasar agar belajar dengan serius. Bully. Kamu jelaskan tentang kelas dasar. Aku tidak terlalu mengerti. Kamu jelaskan. Tinggal 1 tahun lagi. Apakah anak-anak akan menghadapi ujian masuk universitas? Kamu lihat kamu pisahkan kelasmu. Jadi orang tua murid pasti akan menyalahkan. Pada saat itu, jika mereka datang ke sini dan mengatakan itu, distribusi guru tidak merata. Kamu pikir bagaimana kita menjelaskan pada mereka? Bagaimana kita bisa menjelaskan? Benarkan semuanya? Guru Chenki, kamu tidak perlu khawatir. Jika mereka datang ke sini untuk menyalahkan, aku akan menjelaskan pada mereka dengan jelas. Bahkan jika aku memisahkan mereka ke kelas dasar. Lumayan. Gurunya juga ngajar dengan baik. Jangan khawatir, kamu nggak perlu khawatir. Oke. Semuanya, kita sudah menyelesaikan ujian matematika hari ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dasyong, ada apa? Aku nyontek semua darimu. Kamu berani nyontek dia. Tauzi, kamu pilih apa di soal pilihan ganda terakhir? Aku mau nanya soal itu. Aku paling kaget sama balok stereoskopik itu. Bingung. Enggak, itu salah. Yang, bagaimana dengan kamu? Aku nggak tahu, itu nggak penting. Ayo aku bantu kamu. Yang ini susah banget. Taigan dia emang berguna, sama kayak namanya. Fang Yifen. Gimana kamu ngerjain soal pilihan ganda terakhir? Aku sudah ngobrol sama dia. Itu C. Ada soal yang kamu nggak pilih C? Aku benar-benar gila, kenapa aku nanya ke kamu? Kenapa kamu meremehkan aku? Aku nggak pilih C di soal pertama. Aku pilih A. Aku kasih tahu. Aku lumayan bagus kali ini. Tauzi. Di kelas 12 ini, aku guardian angel yang baik. Kamu merasa nggak ada rasa? Kamu harus selamatkan diri kamu dulu. Kamu lihat nilai ujian akhir kelas 11 kamu. Kalau ada satu kesempatan lagi, mungkin ibumu jadi gila. Ingzi. Ingzi. Kita tanya sepupunya. Benar, tanya dia. Semuanya. Lei Er. Itu di soal pilihan ganda terakhir. Kamu pilih apa?
Aku pilih C. Lihat aku pilih C. Lihat kan, jujur aku lumayan bagus. Oke kamu sombong ya? Baiklah Kamu aku cuma pergi. beruntung aja 800 tahun. Apa yang kamu pamerin? Da Siong. Ayo pulang. Halo. Kenapa kamu pergi? Tidak kita. Ujian kita udah selesai, ayo waktunya habis. Kembali, aku belum bilang selesai. Kembali ke tempat duduk kalian. Nyuri-nyuri yang di luar. Ayo duduk, aku perlu ngomong sesuatu. 10 menit. Cepetan. Ya. Cepetan. Selesai? Aku tahu kalian ujian seharian. Semuanya susah. Jangan biarkan semua orang menyepelekan pelajaranmu. Aku umumkan. Dari sekarang, sekolah mendukung kalian untuk belajar sendiri di malam hari. Ini keuntungan khusus untuk kelas 12 kita. Keuntungan apa? Ini keuntungan. Ada apa? Rangkaian desahan. Aku tahu banyak orang yang tidak suka kelas malam. Jadi kelas belajar malam ini sukarela. Tidak wajib. Karena guru ingin menciptakan lingkungan yang baik. Terutama ada beberapa guru yang langsung ke kelas. Isinya terutama fokus menjawab pertanyaan mata pelajaran. Kalian ujian sastra dan matematika hari ini? Sebentar lagi guru-guru akan datang ke sini. Kalau ada yang tidak mengerti, manfaatkan waktu untuk bertanya ke guru. Guru aku punya pertanyaan. Katakan, Apa kamu bilang? Kami mengikuti format ujian masuk universitas. Tapi di malam pertama ujian universitas, sepertinya tidak ada kelas belajar malam. Benar-benar. Tidak ada. apa yang kamu penuhi? Jika hari ini kamu benar-benar mengikuti ujian universitas, lebih dari separuh dari kalian tidak akan lulus. Apakah kamu masih merasa puas? Saya bilang itu tidak wajib, itu sukarela. Jika kamu mau, pergilah sekarang. Fang Yifan, kamu mau pergi, luangkan waktumu. Kamu harus meluangkan waktu. Tidak, tentu saja saya tidak mau. Saya keluar untuk mengambil buku saya. Semua orang masih di sini. Semua orang di sini saya yakin tidak akan pergi. Oke, semua orang bersiaplah. Guru akan segera datang. Ambil buku dan tas kalian dari luar. Luangkan waktu kalian. Ayo Da Siong, kita keluar untuk mengambil buku kita. Ayo, ambil buku kalian. Halo. Halo? Saya menyerahkan kilas ini kepada kalian. Saya pergi dulu. Tolong beri tahu saya jika ada masalah. Oke. Cepat. Ini terlalu mendadak. Kami juga ada janji dengan guru di kelas tambahan. Mengapa kelasnya belum selesai? Ya. Kami juga ada kelas online. Kami atur untuk pergi. Sekarang jam berapa? Jangan terburu-buru. Tolong dengarkan saya. Itu. Dalam waktu formal saya adalah guru di SMA Chun Feng. Saya tahu bahwa SMA Chun Feng selalu memiliki kelas belajar malam untuk siswa kelas 12. Itu tradisi. Selain itu, Bu Li Meng sebenarnya sudah diberitahu. Kita tidak memeriksa kapan. Tidak ada. Kamu lihat, jam berapa dia mengirimnya? Jam 4.30 sore. Agak terlambat. Tapi sekolah ingin yang terbaik untuk siswa. Mereka memberitahu setelah ujian selesai. Itu hal yang baik. Kami juga mendukung. Terlambat sekali. Tidak ada gunanya datang ke sini. Kamu juga tidak di kelas. Ya? Benar, Bu Song? Kamu tidak tahu. Kita harus datang ke sini. Bukan menunggu tapi tidak sabar. Orang tua. Dua orang tua. Kamu tidak bisa bilang begitu. Sekarang APA yang kita apakah karena anak-anak kita kamu berisik seperti itu? Itu untuk menyebarkan kekhawatiran. Tidak mungkin menyelesaikan apapun. Apalagi kalian bicara begitu pada Bu Song. Sekolah ya. Sekolah memberi tahu terlambat. ITU Urizen sekolah. Bu Song juga seorang orang tua. Jadi apa hubungannya dengan Bu Song? Apa yang kamu perdebatkan dengan Bu Song? Bu Song. Rumahmu dekat sini, maafkan. Rumah orang tua ini jauh dari sekolah. Ya. Sekarang kita di sini. Kinol satu sama lain. Karena anak-anak kita akan lulus ujian masuk universitas. Jangan terburu-buru, jangan marah. Saya punya ide. Pertama kamu betalkan janji dengan kilas. Tidak ada tutor jika rumahmu dekat sini. Pulang cepat, oke. Kemudian kembali di malam hari jika rumahmu jauh. Di jalur kiri yaitu restoran. Kalau kamu lapar, ayo kita makan. Pelak kanan ada banyak sauna. Atau pijat. Kalau kamu tidak enak badan, pijat kaki. Sauna supaya berkeringat. Oke, silakan bubar. Oke, semuanya bubar. Benar, pergi pijat kakimu. Tolong awasi aku ya. Kita bubar dulu kamu. Ya? Kamu benar-benar pandai bicara. Orang tua itu cara bicaranya bagus. Kamu sangat hebat. Sayang sekali kamu jadi guru. Rencana pertamaku adalah menjadi pengacara. Bagus, lebih baik. Ayo pergi. Sudah mulai malam. Sudah waktunya pergi. Mari kita pulang sendiri. Tunggu sebentar, aku lihat Yinggan. Minta dia bicara dengan Fan-Fan. Oke. Kamu ada di grup. Kamu tahu tidak perlu datang. Kamu datang untuk apa? Bawa makanan. Makanan Yingzi buatanku. Benar, makanan bergizi. Benar? Lagi pula besok ada ujian gabungan, kamu tahu? Aku tidak tahu. Aku tahu kamu tidak tahu. Aku sudah membuat soal ujiannya. Bagaimana kalau memberi Fan-Fan sebagian? Itu. Oke, biarkan dia belajar. Ya, lakukan. Kamu benar-benar guru yang baik. Tentu saja. Bagaimanapun aku mulai jadi guru dari SMA Chun Feng. Mama, Di sini. Ayo cepat. Pak Fang. Ingzi.
Ambil makanannya, jangan sampai dingin, ingat untuk makan. Aku duluan ya, bye-bye. Balik lagi. Ini soal ujian untuk tes besok. Kasih fan-fan bagian. Terima kasih. Aku duluan. Aku pulang, bye-bye. Makan sup. Aku tahu. Ada sup juga. Kamu tidak pergi? Ada apa? Mau sauna? Tidak. Aku jalan-jalan ke supermarket. Aku juga mau ikut. Pergi bersama. Pergi bersama. Bagus untuk otak. Lagi pula nutrisinya sangat kaya. Bukan kenari otak babi atau apa? Bagus untuk otak. Kamu pikir hanya yang mirip otak yang bagus untuk otak. Itu cuma gosip. Bukannya sudah ditolak? 1 kantong per hari semakin dingin. 3 kotak. Oke. Tidak apa-apa. Tidak hanya camilan, tapi juga membantu fokus. Aku ke sana. Ini juga pink. Yang pink untuk cewek. Carailah. Maaf. Maaf apa? Kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu pergi dengan istrimu? Tidak dengan istrimu. Mantan istrimu. Benar, dia baru saja di sini. Kenapa kalian berdua datang ke supermarket ini bersama? Kami berdua sedang kencan. Bohong. Sekolah tiba-tiba menembak, kilas belajar malam. Tidak ada tempat untuk pergi. Kami jalan-jalan ke supermarket bersama. Benar, kamu lihat aku dengan penampilan yang kasar. Mau beli apa? Beli banyak camilan. Coklat. Kamu nggak merasa tubuhmu belum cukup gemuk? Omonganmu bikin orang lain nggak mau makan. Aku udah lebih dari 40 tahun. Aku nggak beli camilan buat diriku. Semua buat Yingzi. Apa Yingzi ada ujian? Suplemen nutrisi buat anakku. Sekumpulan makanan sampah. Apa itu suplemen nutrisi? Fang Yuan taruh di troli kita. Ini nggak mungkin. Kenapa mereka sampah? Mereka makanan impor yang disukai Anzi. Aku lihat makanan asin. Pulang cepat. Kenapa mereka bukan sampah? Nggak mungkin. Apakah tanganmu sepanjang itu? Ini troliku. Makanan di sini dibeli olehku. Kenapa aku harus merampok trolimu? Akhirnya apakah barang-barang ini masuk ke perut anakku? Aku harus memeriksanya untuknya. Nggak mungkin nggak. Enggak, kamu cuma perlu periksa aja. Kamu selalu memeriksa setiap makanan. Lagi pula jangan aku kan. Bisa saja aku meracuninya. Bisa saja aku menyakiti anakku sendiri. Siapa yang tahu? Enggak. Bisa kasih muka enggak? Kamu nggak punya muka, jadi kamu juga nggak perlu hidung. Sebenarnya aku nggak bisa menarik kembali kata-katamu. Masih bagus ada 2 kantong di bawah. Dia nggak lihat. Aku pikir. Aku wawancarai kamu sedikit. Kamu tiba-tiba datang ke supermarket ini. Kamu berhadapan dengan dirinya sendiri dan kemana lagi aku harus pergi kalau bukan ke supermarket ini? Kamu seharusnya ada di rumahmu. Pergi ke supermarket ini. Bukannya datang ke sini juga. Aku nggak bercerai dengan Song Qian. Kami belum mengakhiri hubungan. Kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Kamu gila. Aku tidak tahu siapa yang gila. Kamu tahu rumah kita di pinggiran kota. Jadi bukan. Fang Yuan, 5 putaran dianggap pinggiran kota. nasi ini jenis baru. Memasak bubur. Dengan apel. Untuk meningkatkan lambung dan limpa, harus dimasak dengan goji berry yang baik untuk ginjal. Kamu makan sedikit goji berry baik untuk ginjal. Kalian berdua belum mengakhiri hubungan. Pada akhirnya, kalian sangat dekat seperti pasangan. Kiao Wei Dong. Apa yang ada di pikirannya? Goji berry. Semuanya ginjal di kepala. Aku dan dia seperti apa pasangannya? Aku duluan. Kamu bilang ke Song Qian bahwa aku menunggunya di lobi. Untuk membawa barang-barang ini untuk putriku. Aku tidak ingin dimarahi. Bye-bye. Bye-bye. Di mana pacarmu? Hari ini aku bersalah dengan siapa? Kalian berdua menghina aku. Pacarku menunggumu di lobi. Kamu datang. Apa kabar? Hari ini apakah kamu? Mengerjakan ujian dengan baik. Kamu merasa baik? Tidak apa-apa, tunggu hasilnya. Ayo biar aku ajak kamu melihat sesuatu. Apa? Aku sudah buat jadwal untukmu. Lihat dulu. Bukan dari hari ini kan, dari besok.
Sampai ujian masuk universitas masih ada 278 hari. Dikebangkan dengan CDA pelajaran. Hanya lebih 46 hari. Itu juga 2 minggu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan dalam 2 minggu? Pasti mengulang semua pengetahuan dari kelas 10 sampai kelas 12. Sampai kamu bisa hafal di luar kepala. Waktu masih sangat mendesak. Dan hal ini, bagaimanapun ini tidak bisa diabaikan. Ini adalah tabel pencapaian yang berosilasi. Dalam sistem sekolah saya, kamu lihat bahasa Inggris. Kamu jago di situ. Ini hampir seperti garis lurus. Aku sangat khawatir. Literatur ini. Literatur adalah masalahnya. Kamu lihat nilai tertingginya adalah 91. Yang terendah adalah 82. Hampir 90. Misi kita di semester ini adalah untuk meningkatkan nilainya. Ibu. Tunggu akhir pekan ini aku ada waktu nanti kita bicara baik-baik. Apakah berhasil atau tidak? Besok aku harus mengambil ujian bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan umum. Benar? Oke, kamu pergi dulu. Aku akan memeriksanya untukmu.